Shalom, sahabat doa dan sahabat iman, di mana saja berada. Hari ini kita masuk di bulan Agustus. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kita sungguh bersyukur dan bangga atas bangsa kita. Kita perlu bersyukur dan bangga atas semua pejuang-pejuang yang sudah membantu kita di dalam tercapainya kemerdekaan pada bulan Agustus ini. Saya berada di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Saya ingin menyampaikan satu tema yang diberikan kepada saya di dalam kegiatan Wanita Baptis Indonesia Kalvari. Tema iman yang bangkit. Saya ambil ayat ini untuk tema ini dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang bangkit itu berarti iman yang hidup. Iman yang tidak bangkit itu artinya iman yang mati. Yakobus menjelaskan di sini, iman yang mati adalah iman yang tidak melakukan satu tindakan. Iman yang mati adalah iman yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi iman yang akan kita pelajari pada bulan yang luar biasa ini adalah iman yang bangkit, iman yang disertai oleh perbuatan. Kita akan melihat dua teladan dari dua bapak yang ada di dalam Alkitab, yaitu Bapak Mordekai dan Bapak Ayub. Mengapa saya mengambil dua nama ini? Untuk saya sampaikan kepada semua sahabat dan semua teman-teman di mana saja berada, karena saya melihat betapa luar biasa Allah memakai dua bapak ini. Yang pertama namanya Mordekai dan yang kedua namanya Ayub. Siapa Mordekai? Di dalam kitab Ester pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima bunyinya demikian. Pada waktu itu di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Dan Bapak Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dua bapak ini kita akan pelajari bersama bagaimana iman yang bangkit di dalam tindakan yang mereka buat di dalam kehidupan mereka. Siapa Mordekai? Mordekai adalah umat pilihan Allah karena dia berasal dari keturunan Benyamin. Sedangkan Ayub, dia bukan langsung keturunan dari umat Tuhan. Ayub adalah seorang yang lahir di tanah Uz. Kalau kita menyelidiki tanah Uz, itu adalah tanah Edom. Tanah di mana letaknya di timur tengah, jauh sebelum bangsa Israel berkembang menjadi satu bangsa umat pilihan Allah. Dari dua bapak ini, Bapak Mordekai dan Bapak Ayub, kita akan belajar iman yang bangkit dari mereka itu seperti apa. Di dalam kitab Ester dan kitab Ayub, kalau semua sahabat membuka channel ini, coba melihat di dalam dua bagian kitab ini. Di sana dijelaskan bagaimana Bapak Mordekai, dia punya satu keyakinan akan Tuhan. Dan Bapak Ayub juga dikatakan dia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan dia nyatakan di dalam kehidupan dia. 3 poin yang akan saya sampaikan sehubungan dengan keteladanan dua bapak ini di dalam mereka beriman kepada Tuhan. Kita pelajari iman mereka. Yang pertama adalah iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh kuat kepada Tuhan.
Dan yang kedua, iman mereka itu kenapa bisa bangkit? Karena mereka beriman yakin bahwa Allah yang mereka percaya berpihak kepada mereka. Dan yang ketiga, iman mereka itu bangkit karena firman Allah selalu ada di dalam kehidupan mereka. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah iman yang murni, iman yang suci, iman yang kuat. Saya ambil dan dasarkan di dalam Ester pasal 4, Ester pasal 3 ayatnya yang ke-8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Yang dimaksud oleh Haman di sini adalah bangsa Yahudi. Siapa bangsa Yahudi? Yang dimaksud di sini adalah bangsa yang percaya kepada Allah. Satu bangsa yang kuat imannya kepada Allah. Satu bangsa yang memegang teguh akan iman mereka kepada Allah. Mereka tahu bahwa hanya Allah yang bisa menolong mereka. Mereka sudah tahu ketika bangsa Israel keluar dari perjalanan yang panjang, yang besar, penuh tantangan, penuh mara bahaya, dan Allah di sana Allah menyertai, sehingga Mordekai yakin bahwa Allah yang sama itu Allah yang dia imani akan ada bersama dengan dia. Dan ketika dia ada di Media Persia, karena mereka yang menawan bangsa Israel waktu itu, dikatakan orang-orang yang ada di sana, salah satunya Haman, dia berkata, saya melihat bahwa mereka berlainan dengan hukum segala bangsa yang sedang berlaku. Bahkan semua aturan-aturan raja itu tidak dilakukan oleh mereka. Salah satu aturan yang tidak dilakukan oleh Mordekai ini adalah menyembah kepada si Haman. Mengapa? Karena Mordekai yakin cuma Tuhan yang harus disembah, bukan manusia. Hanya Allah yang harus menerima syukur, sembah, sujud dia. Sehingga dia tidak mau menyembah Haman. Dan Haman berpikir ini sudah berbeda dengan kondisi yang ada. Dan Haman ingin memunahkan mereka. Tapi Mordekai yakin bahwa dia punya iman yang kuat, dia punya iman yang suci, dia punya iman yang murni, pasti akan menolong dia. Masih poin yang pertama, bagaimana dengan tokoh Ayub? Kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-5 ayat 8 dan ayat 17-18. Saya bacakan buat semua sahabat. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat 17-18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kita belajar di sini iman yang kuat seperti apa, iman yang murni seperti apa. Mordekai dan juga Ayub, mereka percaya bahwa Allah yang sudah mereka dengar, mereka tahu itu adalah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Dan itu membawa satu pengaruh di dalam kehidupan Bapak Mordekai maupun Bapak Ayub. Dia tidak khawatir. Ayub kita tahu keadaan dan kondisinya. Dia dihajar di dalam tubuhnya, di dalam keadaannya, jasmani dan rohani hancur semuanya. Tapi apa yang kita boleh pelajari daripada kitab Ayub? Ada 42 pasal dikatakan di sini. Ayub sekali-kali ya, dia tidak pernah berbicara hal-hal yang akan melukai hati Tuhan. Saya melihat di sini ya, di dalam pasalnya yang pertama dikatakan, maka berdirilah Ayub ketika dia mendengar hal-hal yang luar biasa terjadi ya. Semua harta benda hilang hangus, bahkan anak-anaknya. Ada 10 anak-anaknya, semua hilang, mati semuanya. Tetapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 pasal 1. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Poin yang kedua, dikatakan di sini,
iman mereka itu kenapa bisa bangkit? Karena dia punya iman, kepercayaan, keyakinan Allah berpihak kepada mereka. Allah berpihak kepada Mordekai, Allah berpihak kepada Ayub. Mari melihat di dalam Ester pasal 4. Ester pasal 4 ayat 13 dan 14. Dikatakan di sini, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Di dalam Ester pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 dikatakan, ketika utusan Ratu Ester datang kepada Mordekai dan berkata agak sukar untuk menolong bangsa Yahudi, karena kita tahu bahwa Haman sudah punya rencana untuk membinasakan bukan hanya Mordekai tetapi seluruh bangsa Yahudi. Nah, ketika terjadi dan terdengar itu, Mordekai agak khawatir. Sebagai manusia pasti dia khawatir. Tapi begitu dahsyat ya iman dia, dia tahu bahwa Allah akan berpihak kepada dia. Waktu Ratu Ester datang dan berkata, saya tidak bisa menolong karena tanpa izin dari raja, saya tidak bisa masuk menyampaikan maksud daripada Ratu Ester. Tetapi apa yang dijawab oleh Mordekai, kalaupun kamu tidak mau menolong, kami tetap percaya ada Tuhan yang akan menolong kami. Yang kedua, kita lihat dari tokoh Ayub. Ayub pasalnya yang ke-19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Pasal 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayat 27. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri yang menyaksikannya dan bukan orang lain. Perhatikan, baik Bapak Mordekai dan baik Bapak Ayub, mereka sungguh yakin bahwa Allah akan berpihak kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa Ayub, dia bukan langsung keturunan Israel. Dia itu berasal dari bangsa Edom ya. Dia dari tanah Uz. Tetapi karena dia tahu bahwa ada Allah yang dia juga mungkin sudah mengerti, mereka mendengar bagaimana Allah itu memakai Abraham sebagai Allah Tuhan untuk satu rencana besar. Dan Ayub melihat bagaimana kehidupan juga dari Abraham yang diberkati oleh Allah, sehingga itu memotivasi Ayub juga untuk bertahan di dalam apa yang dia lihat dari tokoh Abraham. Dan itu terbawa di dalam dia. Dia yakin dan percaya bahwa Allah Abraham juga akan berpihak kepada dia. Karena itu kita tahu di dalam pasalnya yang pertama ya, Ayub dikatakan dia seorang laki-laki di tanah Uz, tapi dia bisa menjaga kesalehan, kejujurannya. Dia takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan. Karena itu dia tahu bahwa Allah pasti akan berpihak kepada dia. Puji Tuhan, kita baru melihat 2 poin, kita sudah terangkat iman kita. Kita akan melihat lagi yang ketiga. Dikatakan iman yang bangkit yang bisa kita teladani dari 2 bapak ini adalah karena firman Allah ada di dalam hidup mereka, ada di dalam kehidupan Bapak Mordekai dan kehidupan Bapak Ayub. Mari melihat Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang media Persia. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai
dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Kita melihat di sini firman Allah ada di dalam hidup mereka. Firman Allah, keyakinan mereka, kekuatan iman mereka kepada Tuhan. Baik Mordekai, pamannya Esther, maupun Esther keponakannya. Mereka berdua sepertinya chemistry-nya ketemu, ya. Kita melihat bahwa mereka satu roh, satu frekuensi, percaya yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan mereka. Mereka yakin, kenapa? Karena firman Allah ada di dalam hidup mereka. Sehingga ketika Esther datang menyuruh, menyampaikan kepada Mordekai, pergi berpuasa, Mordekai lakukan itu. Karena apa? Karena Mordekai percaya akan firman Allah. Bagaimana dengan Ayub? Kita melihat di dalam Ayub juga ada, ya. Ketika dia menaruh firman Tuhan, dia punya hati yang tulus kepada Tuhan. Dia menjauhi kejahatan dan menerima firman Tuhan di dalam hidupnya. Dia menyatakan bahwa dia orang yang bisa diteladani dari segi iman. Mari melihat di dalam Ayub pasal 22 ayat 21 dan 22 saya baca. Berlakulah rahmah terhadap dia Allah, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Kalimat ini hampir sama dengan Yosua, ya. Siapa Yosua? Yosua juga adalah orang yang menyertai Musa di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Dan Yosua berkata, kalau kita mau menang, kita mau tentram, kita mau beruntung, jangan ke kiri, jangan ke kanan, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Dan ini yang dibuat oleh Ayub. Ayub kita tahu dia tidak hidup pada waktu zaman Yosua, ya. Tetapi Ayub luar biasa, dia berkata, supaya engkau tentram, supaya engkau memperoleh keuntungan, engkau harus ramah terhadap dia. Kepada manusia? Tidak. Haman, dia minta keramahan dari Mordekai. Mordekai tidak berikan itu. Menurut Mordekai dan menurut Ayub, keramahan itu kita berikan kepada Tuhan, kepada Allah. Dia akan beri ketentraman kepada kita. Dan dikatakan di dalam ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Firman Tuhan harus kita terima, tidak boleh tidak. Dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Sahabat doa dan sahabat iman, sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan iman kita mati. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada dasarnya iman yang mati. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Tuhan mati menebus dosa kita. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dan untuk membangkitkan kita. Hari ini, biarlah iman kita bangkit. Kita belajar dari Mordekai. Kita belajar dari Ayub. Apapun keadaan kita, ingatlah. Jaga iman kita tetap murni, tetap suci, tetap kuat. Dan yakinlah bahwa ketika kita sungguh beriman, Allah akan berpihak kepada kita. Dan taruhlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Keramahan kita hanya kita tujukan buat Tuhan saja. Dan apa yang terjadi? Kemenangan, ketentraman, kesembuhan, kekuatan akan kita terima. Mari, bangkitkan iman kita. Naikkan semangat kita. Tuhan memberkati. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa